Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari pemrograman mobile 2019 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu program pemilihan KRS atau aplikasi pemilihan KRS. Jadi aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman Flutter dan sebagai editornya. Kemudian untuk melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah kami buat ini, kami menggunakan Android emulator, AVD, dan yang telah terinstall. Jadi pemrograman ini dibuatnya tuh untuk mahasiswa, untuk memudahkan mahasiswa dalam pemilihan KRS. Sebelum ke penjelasan tentang program atau aplikasinya, saya sendiri akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari saya sendiri, NIM 191502630, bertugas mengoding dalam aplikasi ini. Dilanjut oleh teman saya. Perkenalkan diri. Saya Muhammad Nur Aziz Mujiono, NIM 191500244, bertugas ngoding juga. Saya Ferdi Feryandi, NIM 1915026019, bertugas membuat database. Saya Febria Dwi Fadliski dengan NIM 1915026011. Tugas saya menyusun tampilan program. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok saya telah memperkenalkan diri. Untuk selanjutnya kita akan lanjut tentang penjelasan program yang akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ferdi Feryandi. Ya, di sini saya akan menjelaskan perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dalam pembangunan sistem ini. Jadi untuk pembuatan aplikasi KRS ini, kami menggunakan bahasa pemrograman Dart dan aplikasi Flutter sebagai editor. Kemudian untuk melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah kami buat ini, kami menggunakan Android emulator AVD yang telah diinstal. Untuk spesifikasinya, dari aplikasi Flutter dan bahasa Dart ini tidak terlalu memberatkan pemakaian spek hardware yang ada. Namun untuk Android emulatornya dibutuhkan spesifikasi yang tinggi. Minimal sistem operasinya sendiri yaitu Windows 8.1, RAM minimal 2 GB, dan hard disk yang digunakan 4 GB. Namun apabila kita menggunakan perangkat dengan spesifikasi tersebut untuk menjalankan Android emulator, maka laptop atau komputer yang kita gunakan pasti akan mengalami banyak sekali lag dan akan sangat lama sekali untuk melakukan running program. Oleh karenanya disarankan untuk menggunakan perangkat dengan spesifikasi yang jauh di atas dari minimum spek. Pada pembuatan program ini, kami menggunakan laptop Acer dengan prosesor Intel i5 dengan kapasitas RAM 8 GB dan dilengkapi dengan SSD 128 GB. Maka dari itu dalam pembuatan aplikasi ini, kami tidak terlalu mengalami banyak kendala atas performa perangkat yang kami miliki. Selanjutnya masuk ke penjelasan program. Yang pertama, di sini aplikasi sudah di-running di sebuah Android virtual device. Tampak tampilan awal dari aplikasi, ada logo Unmul, lalu background gradient putih dan biru. Di sini menggunakan widget box dekorasi, habis itu ada widget elevated button yang tekan di sini ini. Apabila buttonnya ditekan akan masuk ke menu utama. Oh ya, untuk codingan halaman awal atau tampilan awal ini ada di sini. Nah, ini tadi yang saya maksud, yang widget box dekorasi untuk membuat gradiennya. Lalu untuk menginsert logo Unmul tadi menggunakan box dekorasi juga, tapi pakai widget dekorasi image habis itu di bawahnya. Untuk elevated buttonnya ada di sini. Oke, kita lanjut. Nah, masuk di halaman utama. Ada foto dari user, biodata user yang berisikan nama, email, nomor HP, alamat, tempat tanggal lahir,
dan jenis kelamin. Untuk baris codingannya ada di file halaman utama. Di sini di app bar-nya kami ganti warnanya menjadi biru muda. Habis itu title-nya kami ganti di tengah. Lalu untuk biodatanya digunakan list style. Yang pertama ada nama, email, dan seterusnya. Lalu di pojok kiri atas ini ada navigasi drawer. Ini navigasi drawer ini apabila ditekan akan muncul informasi umum, informasi singkat mengenai user. Lalu ada dua menu utama, ada biodata diri dan ada kartu rencana studi. Untuk biodata diri ini kalau diklik akan kembali ke menu utama tadi yang menampilkan biodata. Lalu untuk kartu rencana studi akan menampilkan list dari beberapa KRS punya usernya. Sebelumnya untuk drawernya di sini kami untuk codingan drawernya ada di sini sampai di sini. Di situ kita lanjut ke kartu rencana studi. Nah, di sini untuk codingannya itu ada di sini. Di sini kami gunakan 4 elevated button yang mana masing-masing elevated button ini akan membuat payload masing-masing. Jadi isinya berbeda-beda. Berikut codingannya. Habis menggunakan list style baru dipakein elevated button. Nah, baru di sini kalau ditekan dia nge-create kelas baru atau nge-create payload baru. Di mana kelasnya ada di bawah. Nah, di sini. Yang di sini ini untuk mengatur tampilan atau animasi transisinya. Nah, yang di sini untuk inti codingan dari kelas yang sudah dibuat. Ini untuk 2020-2021 genap, berarti untuk yang ini. Mari kita coba. Lalu lanjut ke halaman selanjutnya, ini ada di codingan tampilannya ada di item card. Di item card ini ada pointer untuk update dan ada pointer untuk delete, yang mana pointernya itu dipakai di database. Berikut codingannya. Di sini digunakan juga beberapa elevated button, ada yang untuk up, ada yang untuk down. Ini up-nya untuk update SKS-nya nambah. Untuk yang down ini untuk SKS-nya berkurang. Terus yang gambar tong sampah ini buat menghapus. Ada juga elevated button untuk add data. Nah, ini untuk update yang upward. Habis itu yang kedua ada update untuk downward. Yang ketiga ada on delete. Yang tambah ada di halaman kedua. Nah, ini untuk text field-nya. Yang di sini mata kuliah sama text field SKS ada di halaman kedua. Nah, untuk jalannya program sendiri, di sini user bisa melakukan manajemen KRS. Yang pertama, user bisa menambah. Coba kita tambah. Nah, lihat data. Nah, data-data ini disimpan di database. Database-nya itu kami gunakan Cloud Firestore dari Firebase. Sebelumnya Cloud Firestore itu adalah database NoSQL, yang mana database NoSQL ini nggak punya relasi, atau database yang sering disebut non relational database. Jadi dia nggak punya
tabel data kayak SQL. Jadi dia pakainya collection dan dokumen-dokumen gini. Nah, ini untuk pengganti dari primary key dari SQL. Kalau di NoSQL database itu digunakan huruf-huruf dan angka-angka yang acak begini. Kalau di SQL kita bisa menggunakan primary key-nya sesuka hati kita. Kalau di NoSQL itu primary key-nya dibuatkan sendiri. Nah, misalnya yang tadi kita tambahkan itu ada di sini. Commas SKS3. Coba kita tambah satu lagi. Yaitu tersinkronisasinya secara real time. Jadi kalau di sini ditambah, di database-nya juga langsung tertambah. Terus kalau kita mau ubah SKS-nya si Metnum ini tadi, kita tambah ke atas. Nah, dia langsung tertambah juga. Oh ya, sebelumnya ini dia kumpulan datanya ini diurutkan secara ascending atau secara dari kecil ke besar, itu codingannya ada di ini order by SKS-nya. Ini codingan kami untuk mengurutkan secara ascending. Lalu coba kita hapus yang Metnum tadi. Nah, di database juga sudah terhapus ya, nggak ada lagi Metnum. Sampai di situ itu fungsi utama dari program kami. Begitu juga dengan menu yang lainnya dapat digunakan seperti tadi juga. Baik, segitu penjelasan umum dari program atau aplikasi kami. Selanjutnya ke penutup. Selanjutnya kesimpulan, aplikasi ini masih sederhana, namun berguna untuk mahasiswa mengelola dan melihat mata kuliah apa saja yang diambil, serta banyak SKS-nya. Kelebihan aplikasi ini memudahkan para mahasiswa untuk melihat maupun mengelola mata kuliah yang diambil, serta banyak SKS-nya. Lalu aplikasi sederhana ini sangat mudah dimengerti dan tampilannya pun menarik. Sedangkan kekurangan aplikasi ini yaitu masih belum adanya hak akses yang lebih luas, yaitu untuk dosen dan staf atau admin. Kemudian memasukkan banyak SKS yang masih manual menyebabkan SKS mata kuliah yang sama menjadi berbeda-beda pada setiap mahasiswa. Saran untuk aplikasi ini dikembangkan lagi dengan 3 hak akses yaitu untuk dosen, mahasiswa, dan staf atau admin. Serta mata kuliah dijadikan pilihan, bukan input manual, dan banyak SKS disarankan telah ditetapkan di setiap mata kuliah. Terima kasih kepada teman-teman kelompok saya yang telah mempresentasikan tentang aplikasi dari program kelompok kami. Sebelumnya saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Edi Bundianan sebagai dosen pengampu mata kuliah pemrograman mobile. Apabila ada kekurangan dari penjelasan atau presentasi kelompok kami, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.